Ya baik Mbak Prima, pertama saya ucapkan dulu selamat Hari Pers Nasional ya, yang kali ini temanya tentang kedaulatan atau ketahanan pangan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pers itu memiliki fungsi 4 pilar ya. Yang pertama adalah to inform, memberikan informasi, kemudian to educate, memberikan edukasi, dan kemudian to entertain, dan tentu saja yang keempat adalah social control atau memberikan kontrol sosial. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan Mbak Prima tadi ya, dengan tema ketahanan pangan dulu ya, kedaulatan nanti sampai kepada itu. Jadi dari keempat fungsi itu, pers itu memiliki peran yang penting dan strategis dalam membangun kesadaran publik tentang ketahanan pangan dengan memberikan informasi yang akurat, edukatif, sehingga masyarakat itu memiliki pemahaman seputar isu-isu penting ya berkaitan dengan tema ketahanan pangan atau kedaulatan pangan sejak dari kelompok atau unit yang terkecil, yaitu keluarga atau rumah tangga ya, hingga kelompok-kelompok atau unit-unit lainnya yang seperti rukun tetangga atau RT, kemudian RW, kemudian desa, kecamatan, dan seterusnya provinsi berikutnya sampai tentu saja sampai pada negara ya, sehingga tercapai sebuah tujuan yaitu kedaulatan atau kemandirian pangan itu. Di sisi lain tadi saya sebutkan bahwa fungsi pers itu adalah sebagai kontrol sosial yang diharapkan dapat mengawal kebijakan pemerintah sejak dari ketersediaan pangan. Apakah pangan itu tersedia bagi masyarakat, kemudian distribusi pangan, bagaimana pangan itu terdistribusikan secara baik di masyarakat, dan konsumsi pangan, apakah pangan tersebut bisa dan layak untuk dikonsumsi dan tentu saja aman bagi masyarakat. Nah, di samping itu sebagai kontrol sosial tentu saja pers itu harus bisa atau mampu mengkritisi jika memang itu diperlukan dalam arti kritik yang konstruktif ya Mbak. Nah, inilah yang menjadikan satu karakter spesifik bagi pers yang berbeda dengan media sosial yang tidak dikelola secara profesional begitu, yang tentu saja kritik-kritik tersebut dalam konteks konstruktif yang memberikan solusi-solusi atau memiliki solutif ya terhadap permasalahan-permasalahan bangsa kita ya, termasuk atau terkait dengan ketahanan pangan juga, bahwa supaya benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni dapat mensejahterakan rakyat menuju kedaulatan atau kemandirian pangan. Kira-kira seperti itu Mbak yang bisa saya respon. Nah Pak Bono, dengan kondisi tadi disampaikan bahwa memang to inform di satu sisi ini, kemudian juga ada suatu tujuan membentuk masyarakat yang lebih cerdas dan berintegritas melalui pers ini. Nah, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia ke depannya ini juga bisa lebih baik dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi begitu di negara ini melalui pers ini, Pak Bono? Ya, baik. Ya, maka itulah, karena itu bagian dari fungsi pers, maka pers tidak boleh capek atau istilahnya harus terus-menerus memberikan informasi yang positif, edukasi kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat itu memiliki kecerdasan ya, memiliki integritas ya terhadap persoalan-persoalan bangsa ya, sehingga atau dengan kata lain bahwa literasi itu terus digalakkan kepada masyarakat agar masyarakat itu memiliki kecerdasan dan integritas gitu Mbak. Pak Bono, menutup wawancara singkat kita di hari ini, pesan yang ingin disampaikan ini ke masyarakat dan juga insan pers Indonesia ini. Silakan Pak Bono. Baik, yang pertama untuk pers ya, teruslah untuk memberikan perjuangan edukasi, informasi yang positif kepada masyarakat dan juga literasi, sehingga mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan tentu saja meluruskan informasi-informasi yang itu dinilai kurang tepat kepada masyarakat. Dari sisi lain, masyarakat
harus bisa memilah dan memilih ya informasi yang memang itu baik untuk dikonsumsi ya, yang bisa untuk dalam rangka kita bisa membangun bangsa ini sehingga bisa maju ke depan. Demikian, Mbak. Pak Bono, terima kasih waktu wawancaranya. Salam sehat selalu, Pak Bono. Baik, Mbak Prima. Salam sehat juga. Terima kasih.